Welcome to the Baseface Network. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the new episode of Podcast Starbucks. Di episode kali ini kita akan membahas babak baru dari dunia manajemen operasional berdasarkan ringkasan dari buku Operation Management Strategies for Efficiency and Excellence Kindle Edition by Mia Aksara dengan publisher Kendall Derrick Publishing Amazon USA serta buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinas Pawar yang diterbitkan oleh CP Aksara Global Academy. Kawan-kawan mahasiswa, bersama saya Cindy Ananda dan kelompok Starbucks yang akan membahas mengenai Master Production Schedule dan juga Production Activity Control. Buku ini akan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana organisasi beroperasi dan mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan produk atau layanan terbaik bagi pelanggannya. Mari kita salami bersama-sama bagaimana manajemen operasional mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Siap untuk mendapatkan wawasan baru? Mari kita mulai. Nah, buat kawan-kawan sekalian, saat ini kita bersama dengan kelompok Starbucks yang akan memberikan kita informasi mengenai Master Production Schedule. Untuk narasumber, saya persilahkan dan mari kita dengarkan. Kenalan, nama saya Nur Aini Daniati. Sebagai narasumber yang pertama, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai MPS atau Master Production Schedule. Master Production Schedule atau jadwal master produksi merupakan rencana penyelesaian barang akhir dan menjadi tautan krusial dalam proses perencanaan. Penjadwalan produksi utama bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan dengan pasokan. Secara esensial, jadwal master produksi adalah jadwal utama yang menjadi acuan bagi jadwal-jadwal lainnya. Jadwal ini menyediakan informasi yang diperlukan bagi departemen produksi, perencanaan, pembelian, dan manajemen senior untuk merencanakan dan mengendalikan operasi manufaktur. Jadwal master menggambarkan hasil detail dengan menunjukkan kuantitas dan waktu dari setiap produk. Biasanya untuk periode 6 hingga 12 minggu ke depan. Setelah penyusunan jadwal master tentatif, dapat dilakukan perencanaan kapasitas secara kasar. Master Production Schedule yang efektif membantu dalam membuat komitmen pengiriman kepada pelanggan, serta dalam memanfaatkan kapasitas pabrik dengan efisien. Penyusunan Master Production Schedule memerlukan perhitungan dari jumlah dan kuantitas available to promise serta kuantitas yang akan diproduksi. Perubahan yang sering dalam Master Production Schedule sebaiknya dihindari dan memerlukan analisis mendalam mengenai alasan perubahan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Elemen perencanaan dan pengendalian lantai pabrik bersama dengan penjadwalan prioritas pada akhirnya akan menentukan kinerja keseluruhan sistem produksi. Sekian pembahasan materi mengenai Master Production Schedule dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua. Baik, terima kasih. Di sini saya Lisna Rindiani akan melanjutkan pembahasan mengenai Master Production Schedule atau MPS. Penjadwalan operasi merupakan aspek krusial dari manajemen produksi dan sistem operasi. Penjadwalan mencakup tugas menetapkan orang pada pekerjaan tertentu atau menugaskan pekerjaan ke mesin sesuai kapasitas yang tersedia dari sumber daya manusia dan mesin. Proses penjadwalan mengadaptasi pesanan ke waktu yang tersedia pada mesin atau sekelompok mesin yang diperlukan untuk produksi. Dengan memastikan total waktu yang diperlukan tidak melebihi periode pengiriman yang dijanjikan. Penjadwalan yang efisien memastikan pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan cara meningkatkan kinerja pengiriman, memenuhi standar layanan pelanggan,
perusahaan dan mengurangi lead time produksi di antara berbagai metode yang digunakan. Bagan-gen merupakan salah satu paling populer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, teman-teman, seperti itu penjelasan dari narasumber-narasumber sebelumnya mengenai Master Production Schedule. Dan untuk narasumber selanjutnya akan menjelaskan mengenai Production Activity Control. Untuk narasumber selanjutnya saya persilahkan dan mari kita dengarkan. Baik, di sini saya Wiwi Fatimah akan menyampaikan informasi tentang Production Activity Control atau PAC. PAC merupakan proses di mana sumber daya manufaktur dikoordinasikan, dijadwalkan, dan dikendalikan. 3 fungsi utama dari PAC adalah pelepasan pesanan, pengiriman, dan pelaporan kemajuan. Fungsi PAC yang juga dikenal sebagai Shop Floor Control bertujuan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, melaporkan hasil operasi, serta merevisi rencana jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pengiriman melibatkan penyiapan dan pendistribusian work order atau shop order, serta instruksi pembuatan ke unit produksi dengan otoritas untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi progresif memeriksa kinerja aktual dibandingkan dengan rencana produksi dan melaporkan setiap penyimpangan yang signifikan kepada pihak berwenang untuk tindakan korektif. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari lantai produksi, pencatatan kemajuan aktual, perbandingan antara kemajuan aktual dengan rencana, mempercepat pekerjaan yang tertunda, serta mengkomunikasikan potensi keterlambatan pengiriman kepada tim penjualan dan pelanggan. Terdapat berbagai metode untuk mengumpulkan data mengenai kemajuan pekerjaan, seperti inspeksi langsung, laporan produksi harian, kartu pekerjaan, seperti inspeksi langsung, laporan produksi harian, kartu pekerjaan, lembar rute berlubang, dan tiket yang dapat diberi catatan. Kemajuan pekerjaan dapat didokumentasikan dalam kartu kemajuan atau ditampilkan pada papan informasi. Dalam kasus proyek tertentu, kemajuan bisa dicatat langsung pada diagram alur pekerjaan. Sementara itu, untuk mempercepat pekerjaan yang tertunda, berbagai metode dapat diterapkan, seperti alokasi lebih banyak sumber daya, subkontrak, perekrutan kapasitas tambahan, lembur, tumpang tindih operasi, pembagian tugas, alur proses alternatif, dan penggunaan kecepatan serta umpan yang kurang optimal. Dalam jangka panjang, memberitahukan pelanggan tentang potensi keterlambatan dalam pengiriman akan sangat bermanfaat. Nah, begitu teman-teman, itulah ringkasan dari bab manajemen operasional berdasarkan buku Operation Management karya Mia Aksara dengan editor Profesor Avinas Pawar yang diterbitkan oleh Kindle Direct Publishing Amazon USA dan CP Aksara Global Academia Indonesia. Bersama saya Cindy Ananda dan dari kelompok Starbucks. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan Anda tentang pentingnya manajemen operasional dalam sebuah organisasi. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode ini dari Sinis Podcast. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Jika Anda ingin memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menghubungi kami. Tetap semangat dan selalu berinovasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.